warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat kepada Abi Hanif dan Numida selaku pengasuh Direktur Pesantren Seperti Maroibani Bida, dan yang saya hormati kepada Miss Alfi dan Miss Yun selaku Kepala Madrasah MTSMA Al-Quran Maroibani Bida, dan tak lupa kepada yang saya hormati pula kepada Dewan Guru beserta stafnya dan keluarga saya ada di rumah yang selalu mendukung saya dan menyayangi saya. Perkenalkan, nama saya Niswatul Janati, saya kelas 8 dari MTS Al-Quran Maroibani Bida. Saya ingin mempresentasikan peta imajinasi saya tentang struktur eksplanasi bahasa Indonesia. Yang pertama itu ada struktur identifikasi fenomena. Bagian ini memberikan gambaran umum terkait fenomena. Jadi identifikasi fenomena itu memberikan gambaran umum terkait fenomena. Jadi itu memberikan gambaran kepada fenomena seperti fenomena alam atau pengetahuan. Itu ini ada rangkaian kejadian itu menjelaskan mengenai penyebab akibat dari fenomena peristiwa. Nah, jadi rangkaian kejadiannya itu yang menjelaskan tentang akibat dan penyebab dan akibatnya. Contohnya itu bagaimana apa penyebabnya gempa bumi. Nah, itu contohnya. Nah, itu ada contoh lagi seperti ini akibat mengapa apa yang dapat menyebabkan longsor. Nah, itu pertanyaan rangkaian kejadian. Dan yang ketiga ini ada interpretasi itu menjadi penutup. Ya, jadi interpretasi itu penutup dan seperti kata penutup. Itu yang kedua itu ada menggunakan konjungsi kaidah struktur eksplanasi itu ada 7. Yang pertama itu ada menggunakan konjungsi kausalitas. Konjungsi itu adalah kata hukum, kalau kaulitas itu sebab atau akibat. Nah, ini ada menggunakan konjungsi kronologi. Yang kedua itu menggunakan konjungsi kronologi, yaitu menggunakan kata hubung sebab atau akibat yang menjelaskan tentang kronologi atau kejadian peristiwa tersebut. Ini yang ketiga ada banyak menggunakan kata ganti benda ya. Jadi sifat kalau kaidah struktur eksplanasi itu lebih banyak menggunakan kata ganti benda. Yang keempat itu ada menggunakan kata kerja pasif yaitu terwujud atau terlihat. Itu yang ke-6 itu ada banyak menggunakan kata popula. Nah, kata popula itu adalah kata yang merupakan kata popula itu adalah kata yang seperti menjelaskan, seperti merupakan dan adalah. Banyak yang ke-7 itu banyak menggunakan istilah teknis maupun ilmiah. Nah, yang terakhir itu ada isi teks eksplanasi itu berdasarkan fakta. Jadi berdasarkan kenyataan atau peristiwa yang akan terjadi. Yang ketiga itu ada menulis, penyusun dan menulis. Jadi kalau kita ingin menulis struktur eksplanasi, yang pertama kita harus melakukan observasi terlebih dahulu. Jadi kita tuh lebih yang paling diutamakan itu kita harus melakukan observasi terlebih dahulu, dan kedua itu menentukan topik dan mencatat dengan baik. Jadi ini kita harus menentukan topiknya. Contohnya topiknya itu adalah banjir bandang. Nah, banjir bandang, dan kita tuh harus mencatat dengan baik. Jadi kita tuh harus mencatat baik kronologi atau peristiwa atau kejadian yang terjadi. Terus itu yang keempat itu membuat kerangka, dan yang terakhir itu adalah melakukan penyusunan. Jadi kita tuh harus menyusun observasi dulu agar bisa menjadi sempurna atau bisa dinamakan sebagai struktur eksplanasi. Oke, cukup dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.